Udah coba berbagai cara biar hamil, tapi belum berhasil juga. Mungkin ada penyebab yang nggak kamu duga. Coba cek ini dulu. Bisa jadi penyebabnya karena sahabat Premier mengalami masalah pada kesuburan. Secara definisinya, yang disebut ketidaksuburan atau infertilitas adalah apabila pada pasangan usia reproduksi yang sudah berhubungan secara teratur selama setahun, tapi masih belum mendapat keturunan juga. Apa aja sih penyebab-penyebabnya? Jadi kalau dari faktornya itu secara garis besar ada dua, faktor pada pria dan faktor pada wanita atau faktor pada kedua-duanya. Nah, kalau pada pria itu tergantung dari kualitas sperma, dari jumlah sperma, dan beberapa hal lain yang mesti diperiksakan. Lalu kalau pada wanita memang ada beberapa faktor yang lebih banyak dibandingkan pria, yaitu jadi pada wanita normalnya akan mengalami ovulasi setiap bulan, dan apabila tidak terjadi kehamilan akan terjadi menstruasi. Nah, yang dikatakan ovulasi itu apabila indung telur akan menghasilkan sel telur yang nanti akan dibuahi oleh sperma. Nah, apabila ada gangguan sehingga tidak terjadi ovulasi atau pematangan dari sel telur, itu juga menyebabkan ketidaksuburan. Lalu selain itu, karena tempat bertemunya dari sel telur dengan sperma adalah pada saluran tuba, nah apabila ada masalah pada saluran tuba ini, misalnya dia buntu atau ada pembengkakan sehingga tidak bisa terjadi perjalanan antara sel telur dengan sperma, ini juga akan menyebabkan ketidaksuburan. Nah, selain itu juga ada kondisi-kondisi yang seperti dikatakan endometriosis. Jadi endometriosis itu adalah jaringan dinding rahim yang berada di luar dari dinding rahim. Jadi dia bisa ada di dalam sel telur, bisa berada di tuba, atau bisa berada di tempat lain-lainnya. Hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesuburan. Nah, masalah kesuburan itu sebenarnya bisa diatasi. Jadi apabila pasangan yang sudah merasa mengalami infertilitas, artinya sudah setahun dengan berhubungan teratur, ternyata masih belum hamil juga, itu kita akan lakukan pemeriksaan. Pertama, konsultasi dulu dengan dokter obgynnya. Nah, pemeriksaan yang dilakukan itu bisa lakukan pemeriksaan darah, bisa dilakukan pemeriksaan USG untuk melihat bagaimana organ-organ pada wanitanya. Lalu pada prianya juga bisa dilakukan pemeriksaan analisa sperma. Nah, untuk lebih detailnya lagi, nanti pada wanitanya bisa juga dilakukan pemeriksaan HSG untuk melihat bagaimana saluran tubanya apakah buntu atau enggak. Nah, nanti apabila kita sudah tahu penyebabnya, kita sudah bisa kumpulkan data-data yang kita bisa tentukan kira-kira penyebab ketidaksuburannya apa, baru kita bisa maju ke langkah selanjutnya, yaitu di programnya sendiri. Programnya tentunya akan sangat tergantung dari kondisi yang dialami tiap pasangan. Nah, tapi kalau step-stepnya itu biasanya gini, kalau misalkan memang tidak ada masalah pada organ, pada sperma, semuanya oke, berarti kita sebut itu suatu unexplained infertility atau suatu ketidaksuburan yang tidak dapat dijelaskan. Sebenarnya bisa coba dulu dengan program misalkan berhubungan yang dilakukan secara terjadwal. Jadi nanti akan diberitahu kapan-kapan saja saatnya berhubungan, dan mungkin nanti akan dibantu juga dengan pemberian obat untuk membantu supaya ovulasinya lebih bagus. Lalu setelah itu kita coba, kalau memang dalam beberapa siklus masih belum bisa juga, masih belum hamil juga, mungkin akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk pada kasus yang disebut unexplained infertility ini atau ketidaksuburan yang tidak dapat dijelaskan adalah dengan pemeriksaan dengan tindakan laparoskopi. Jadi dengan laparoskopi nanti akan dilihat langsung bagaimana organ-organ pada wanitanya, apakah ada masalah yang tidak bisa dilihat pada saat USG atau pada saat HSG. Nah, nanti dengan tindakan yang dia sebenarnya tindakan operatif, tapi dia dia sangat minimal invasinya. Jadi sembuhnya juga lebih cepat. Jadi walaupun dia operasi, tapi nggak perlu dirawat lama setelahnya. Mungkin sehari sudah bisa pulang. Nah, nanti itu bisa kita dapatkan data-data baru dari situ. Apakah ada hal-hal lain yang bisa dilakukan gitu. Nah, selain itu apabila mungkin nanti sudah dicoba dengan sudah dicoba dengan laparoskopi dan lain-lain, ternyata tidak ada masalah, mungkin bisa dilanjutkan dengan inseminasi. Inseminasi itu di mana sperma dari prianya diambil, dilakukan proses pencucian, lalu nanti dibantu dengan alat untuk dimasukkan langsung ke dalam rahim istrinya pada saat masa subur. Oke, jadi sekian informasinya. Yuk segera konsultasi di Rumah Sakit Premier Jatinegara dan cek jadwal dokter obgynnya di description box atau di caption.